Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hafizani wa hafizakumullah, saya akan menyampaikan landasan hadis yang kemarin ditanyakan, yaitu tentang sholat syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, man sallal qadat, barang siapa yang salat subuh, fi jama'atin, dalam jamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, berzikir pada Allah, hatta tatlu asyamsu, kemudian sampai matahari terbit, summa shalla rak'ain, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu, maka baginya ka ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Tamatin, 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 sempurna, sempurna, dan sempurna. Itu hadisnya. Nah, dalam hadis yang lain, man salal fajra, barang siapa yang salat fajar, fi jama'atin, dalam sebuah jamaah, berjemaah maksudnya, summa yadhkurullaha, kemudian dia berzikir pada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu, maka baginya ka ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Tamatin, tamatan, tamatan, disebut 3 kali. Ini juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Syarahnya sebagai berikut. Li salatil fajri wa dzikrillah fi hadzal waqti fadlun azimun. Salat fajar dan zikir kepada Allah pada waktu ini itu mempunyai keistimewaan yang besar. Wa fihi turfa'u darajatuz zakirin. Pada waktu itu derajat orang yang berzikir itu diangkat. Wal musabbihin, dan orang yang bertasbih. Wa yu'tihumullahu, dan Allah akan memberikan mereka subhanahu, maha suci Allah, as-sawabal jazil, pahala yang besar. Kama fi hadzal hadis, seperti yang termaktub dalam hadis ini. Haitsu yaqulun nabi, haitsu yaqulun nabiyyu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang salat fajar dalam jamaah, fasallaha ala waqtiha, maksudnya dia salat pada waktunya. Wa kanat fi jama'atin, dengan berjemaah. Summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir pada Allah. Ba'dal intihai min salati subhi, artinya setelah selesai salat subuh dia berzikir. Mushtaghilan bil adhkari wat tasbih, dia menyibukkan dirinya dengan zikir dan tasbih. Wa dhalla ala halihi, wa dhalla ala halihi hadi, dan dia tetap begitu hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, hatta tusriqa, artinya muncul,
wa tartafi serta tinggi, wa yakhruju waktu nahi anis salah dan keluar dari waktu yang terlarang. Nah, waktu yang terlarang itu dihitung oleh ahli falak 12 menit. Ya, nah ini karena orang teman-teman yang langsung sholat begitu itu mungkin nggak membaca ini syarah ini. Summa shalla rakaatain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Wahuma rakaatal isyraq. 2 rakaat itu dikenal dengan 2 rakaat isyraq. Wahuma, apa salat isyraq itu? Salat isyraq itu awalu salatid duha. Salat duha yang awal. Ya beda dengan salat duha panjang waktunya. Itu setelah matahari terbit plus 12 menit sampai dengan matahari tergelincir, waktu zuhur kurang 12 menit. Itu waktu duha. Nah, kalau kita sholat di awal waktu dan kita kerjakan dengan tidak keluar dari masjid, ya, maka itu dikenal dengan isyraq. Wa awalu waktiha, di sini jelaskan awal waktunya adalah yakunu ba'da syuruq isyamsi, setelah terbitnya matahari, qadra rumhin, sebatas anak panah. Wa tuqaddar, diperkirakan bisulusi sa'atin, sepertiga jam. 1 jam kan 60 menit, sepertiganya 20 menit, menurut dia 20 menit. Ba'da syuruq, setelah matahari terbit. Takriban, kurang lebih, tapi dia ada dicadangkan kata kurang lebih. Nah, menurut ahli falak itu 12 menit. Ya, ila qubaili zuhri, sampai dengan dekat zuhur. Waktunya panjang, asal jangan keluar masjid, ya. Jadi nggak terlalu langsung sholat, nggak apa-apa, waktunya panjang. Kanat lahu, maka dia akan mendapat ka'ajri hajjatin wa umrah. Seperti, bukan sama ya, seperti nanti saudara nggak daftar haji, terus sholat syuruk, saya sudah haji, bukan. Ini seperti pahala rohaninya. Ya, pahalanya seperti pahala haji dan umrah, tamatan sampai disebut oleh Rasulullah 3 kali. Wa hadza ta'kidun, kata pemberi komentar ini merupakan penguatan, penegasan, sampai disebut oleh Rasulullah 3 kali. 5 yahsulu alaihi minal ajri was thawab litilkal jisati, untuk pahala mereka yang duduk. Wa hadza la yughni an hajjatil Islam wa an umratil Islam. Ini tidak berarti ya sama dengan haji dan umrah. Maksudnya sudah dianggap sudah memenuhi rukun, nanti nggak perlu berangkat. Bukan. Ini pahalanya saja. Walakinal ajra, pahalanya bukan sama persis. Yusawi, nah, pahalanya itu setara dengan ajra hajjatin, haji, wa ajra umratin, dan pahala umrah. Wa fil hadis ini memberi inspirasi kepada kita, targhibun fil qu'ud wa dzikri ba'da salatil fajri hatta syuruq isyamsi. Ya, inspirasi kepada kita agar kita suka duduk-duduk dan berzikir setelah sholat fajar sampai dibolehkan sholat lagi. Nah, itu tadi waktunya. Wallahu a'lam. Ini dipetik dari Durarus Saniyah. Durarus Saniyah ini ada kumpulan ulama-ulama ahli hadis. Dah paham? Itulah dasar kita berzikir. Apalagi diisi dengan kajian. Ya nggak kajian nggak apa-apa. Contohnya kalau saudara tidak menemui kajian, tetap duduk berzikir, bisa baca Quran, tasbih sampai dengan batas waktu tadi. Kemudian sholat 2 rakaat, insya Allah sama.
Sudah ya, yang ditanyakan oleh Pak Wito sudah terbayar ya. Nah, sekarang kita masih melanjutkan buku ini. Ini udah dekat selesai. Masih dengan mengenang momen-momen indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya pernah ditegur sih oleh teman-teman kita yang dari Persis. Karena Persis itu kan ada tarzihnya juga. Mungkin gurunya tidak mencantumkan ini. Tidak mencantumkan hadis ini. Nah itulah taklid namanya. Jadi kalau gurunya ngomong iya, walaupun itu. Guru kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya gitu. Mentang-mentang gak dimasukin, berarti enggak. Ya, Anda periksa saja hadisnya ini paling tidak dinilai hasan. Tapi banyak, ya. Jadi yang cerita banyak, jadi populer. Termasuk Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu kan memang pakar hadis. Kita lanjutkan. Sudah sampai tentang mana ini kemarin ya? Makanan ya. Kemarin makanan yang disukai oleh beliau yaitu yang manis dan sesuai dengan suhu suhu setempat. Maksudnya nggak panas, nggak dingin gitu ya. Dinginnya itu bukan dikasih es. Suhu ruang kata orang suaranya. Kalau kita ya air biasa gitulah. Nggak dipanasin, nggak didinginin, itulah yang disukai oleh Rasulullah. Sebab memang panas dan dingin, apalagi tubuh kita nggak kuat, itu pasti akan terganggu tenggorokannya. Sering minum panas, luka. Ya, kalau masih remaja sih, cepat ya, jadi cepat berobat, itu, cepat nyembuhin. Tapi kalau kita sudah umuran agak lama, gitu. Selanjutnya, as-salis, sudah ini ya kemarinnya. Yang selanjutnya, hubbuhu lil amkidah. Sukanya Rasulullah terhadap tempat-tempat yang disukai oleh Rasulullah. Pertama kemarin sudah diceritakan Makkah ya. Seandainya kaumku tidak mengusir aku, begitu disabdakan oleh Rasulullah, wallahi innaka la khairun, la khairu ardillah. Sungguh engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabu ardillah ilallah. Dan bumi yang paling dicintai, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Walau la anni qad ukhriju, seandainya aku tidak diusir minki dari engkau, ya, ma kharajtu, maka aku tidak akan keluar Mekah. Rasulullah nggak bakal pindah ke Madinah kalau tidak diusir. Sebab Mekah itu adalah tempat terbaik. Wa fi hadza bayanun azimu mahabbatin nabiyyi li Makkah. Ini merupakan penjelasan bahwa Nabi sangat suka pada Mekah. Allati hiya ummul qura, dikenal dengan Ummul Qura. Wal badal haram, negeri yang mulia. Haram itu mulia ya. Wal baladul amin, negeri yang aman. La uqsimu bihadzal balad, kan? Wa walidi wa mawalad, itu sumpahnya aku bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya itu Mekah. Karena surat Al-Balad turun di Mekah. Kemudian yang kedua adalah Madinah. An Aisyah radhiyallahu an qalat qadimna al-Madinah wa hiya wabi'atun ta'ni dzata waba fastaka Abu Bakrin wa Bilaun wa Amir bin Fuhairah. Aisyah cerita, kami datang ke Madinah. Madinah itu wabi'ah. Wabi'ah itu artinya banyak musibah di Madinah itu. Ya. Fastaka, maka Abu Bakar, Bilal, dan Amir bin Fuhairah ini mengadu pada Rasulullah. Falamma ra'a Rasulullah syakwa ashabi, ketika Rasulullah mendengar ya, curhatan dari sahabat-sahabatnya yang mengeluhkan banyak penyakit di Madinah,
Lalu beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, cintakanlah Madinah kepada kami. Buatlah kami mencintai Madinah. Biasa orang pindah itu kan nggak tenang ya. Kalau kita pindah di tempat baru, untuk beberapa itu kan harus penyesuaian diri. Biasanya nggak betah. Maka Rasulullah berdoa pada Allah, ya Allah, buatlah kami betah di Madinah. Kemudian, kama habbabta Makkata, sebagaimana engkau telah membuat Mekah betah buat kami. Au asyadda, atau lebih betah lagi. Wasahiha, dan perbaikilah Madinah. Wa barik lana, dan berkailah untuk kami Madinah. Fi sa'iha, soknya. Wa muddiha, dan mudnya. Wa hawil hummaha ilal Juhfah. Pindahkanlah demamnya ke Juhfah. Maka saudara-saudara kalau perhatikan baik-baik, kebanyakan itu orang sakit di Madinah. Ya mungkin cuacanya ekstrim ya. Setelah dia di Mekah itu biasanya panas. Waktu saya sih, tergantung ini ya, periodenya. Begitu pindah ke Madinah, dinginnya bukan main. Ini sehingga tubuh kita nggak kuat, banyak sakit. Nah sekarang ini Rasulullah sudah berdoa ya agar demam Madinah dipindahkan ke Juhfah. Jadi zaman dulu tuh banyak yang demam, sahabat-sahabat ini merata gitu. Maka itu ini menjadi alamat yang tidak baik kan. Karena orang Islam itu harus tetap sehat. Pada waktu itu bisa dibayangkan kondisinya sangat genting. Kita tidak bisa meramal kapan musuh akan datang dulu itu. Jadi harus tetap sehat. Kalau udah sakit semua lah ya, musuh datang dihabisin. Ya, bisa terbayang sama kita. Wa min hubbin nabiyyi lil Madinah annahu kana yuharrik dabatau inda ru'yatiha. Salah satu cinta Nabi di Madinah, beliau itu suka membawa binatang kendaraannya ketika melihatnya. Jadi suka ngegiring sendiri. Ya, ini membuktikan pokoknya banyak aktivitas yang mengindikasikan Rasulullah betah gitu. Wa fil Bukhari an Anasin anna Nabiyya kana idza qadima min safar fa nadara judrat ay judran Madinah aw da'a rahilatahu ay asra sair wa in kana ala dabatin haraka min hubbiha. Jadi kalau Madinah sudah terlihat oleh Rasulullah, beliau pergi ke satu tempat sudah kelihatan aja batas-batas kota Madinah, beliau segera mempercepat tunggangannya karena cinta, pengen cepat sampai. Kangen gitu ya. Nah ini kalau contohnya kalau saudara melihat teman kita udah pindah di satu kota. Nah, satu saat kita ke situ, teman kita lagi ngegoes. Wah ini indikasi betah ini, kan begitu kan? Karena udah santai-santai itu ya. Jadi aktivitas yang membuat orang nyaman itu sudah dilakukan oleh teman kita. Wah betah orang itu. Qala Ibnu Hajar wa fil hadits dilalatun ala fadli Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanin ilai. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini menjadi dilalah petunjuk keutamaan Madinah dan disyariatkan hubbul watan, cinta pada tanah air. Ya, itu juga disyariatkan. Jadi kita mencintai tanah air sendiri itu juga disyariatkan. Suka pada sendiri. Tapi banyak orang nggak suka. Kemudian apalagi tempat yang dicintai oleh Rasulullah, Jabal Uhud. Gunung Uhud. Di sana ini jadi nggak begitu tinggi, disebut gunung juga. Jabal Uhud ini nggak terlalu tinggi. Ya, nggak seperti tinggi kayak Gunung Slamet, gunung apa tuh? Gunung Gede, Pangrango, nggak begitu. Ya sekitar kayak Gunung Pinang gitulah. Bukit kalau menurut kita, tapi tetap disebut Jabal. An Abi Humaid, dari Abi Humaid, kharajna ma'a Rasulillah, satu saat beliau keluar ya, menyertai Rasulullah
Ghazwat Tabuk, untuk perang Tabuk. Tabuk ini nama satu tempat di luar Madinah. Katanya sih jaraknya 26 kilo berapa gitu. Wasaqal hadits fihi. Fa kharajna hatta asyrafna 'alal Madinah. Ketika kita sudah dekat Madinah, beliau bersabda, hadhihi tabatun. Falamma ra'uhud, ini adalah tobah. Ketika beliau melihat Madinah, beliau kata, ini adalah tempat yang wangi, tempat yang nyaman katanya. Rasulullah kalau sudah melihat tanda-tanda dekat Madinah, ini kota yang nyaman. Jadi apa yang kita tangkap, omongan kita ini bisa mengundang ijabah dari Allah. Dan saya pernah ngomong, kalau kita menganggap COVID ini bahaya, ya Allah turunkan bahaya. Kan ada hadis, ana inda dzanni abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Setelah kita nggak bicara lagi, hilang. Kita tidak menganggap ngeri lagi, hilang udah. Beberapa orang masih menganggap bahaya aja. Tapi kita islah tawakal pada Allah. Orang Banten, orang ngandel. Udah hilang, tiba-tiba aja nggak ada. Jadi ada orang yang membesar-besarkan terus, ya omong terus, ya udah nyangkol terus. Itu Allah ijabah soalnya. Nah, kemudian fala mara Uhud, ketika beliau melihat gunung Uhud, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung ini mencintai kami dan kami mencintainya. Ya, ada berita juga gunung Uhud akan dibawa ke surga. Gunung Uhud nanti akan dipindah ke surga. Ya kalau bisa kita bolehlah naik-naik ke atas. Jadi kata bahasa Jawa menangi gitu. Merenahin itu ya. Benda-benda yang bakal di surga. Contohnya mimbar Rasulullah SAW. Mimbar yang ada di Raudah itu katanya nanti akan dibawa ke surga. Tapi mimbar itu mimbar asli apa enggak, wallahu a'lam. Maksudnya mimbar itu sama dengan mimbar sejak zaman Rasul atau memang sudah rusak terus diperbaiki gitu ya, nggak tahu. Karena pernah terjadi kebakaran. Pernah nggak tahu kenapa pemicunya itu, saya nggak tahu. Jadi kebakaran hebat gitu. Daerah situ juga terbakar, lingkungan Raudah itu. Nah, mimbar yang dipakai oleh Rasulullah itu masih bisa diselamatkan sehingga ditaruh lagi di situ atau memang sudah terbakar lalu diganti persis kayak dulunya gitu. Wallahu a'lam. Qala Nawawi, begitu juga kapling dari Raudah ya. Kaplingnya itu nanti akan dibedol, dibawa ke sana. Jadi paling tidak kita pernah nginjak surga. Surga yang ada di dunia. Nah, begitu juga Hajarul Aswad nanti akan dikembalikan ke sana. Qala Nawawi, as-sahih al-mukhtar anna ma'nahu, maknanya menurut An-Nawawi, Imam Nawawi, anna Uhudan yuhibbuna haqiqatan, bahwa Uhud itu sangat menyukai kaum beriman. Ya Uhud ini kan gunung. Apa ya, punya perasaan? Ya wallahu a'lam. Sebab semuanya ini nanti akan dibuat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia suka pada kita. Ja'alallahu fihi tamyizan. Allah membuat keistimewaan, yuhibbu bihi. Kama qala wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dalam surat 2 ayat 74, Allah juga menceritakan tentang batu. Batu ada yang longsor. Nah, karena takut Allah katanya. Batu itu hidup. Batu longsor itu karena takut pada Allah. Wa kama hanna al-jiz'ul yabis wa kama sabbal hasa. Begitu juga benda-benda yang kita anggap mati itu ternyata hidup menurut Allah ya. Seperti kerikil-kerikil itu bertasbih. Konon ada di satu tempat ya. Kalau lagi waktu tertentu itu bunyi gitu. Itu di berita-berita itu. Ada satu tempat itu batu-batuan bunyi sih. Apa itu karena suara angin yang masuk ke celah-celah? Alhasil bunyi lah. Kalau menurut versi kita itu bertasbih.
Mereka sedang bertasbih. Jadi dunia kita ini punya daya rekam katanya Pak. Maka sering terjadi rekaman itu muncul kembali di saat tertentu yang kita anggap itu memedi. Contohnya ada orang ya kecelakaan sehingga dia teriak ya sakit gitu tuh. Itu oleh sekitar itu terekam. Direkam itu ya nggak tahu daun-daunan atau batu-batu sekitar yang alami itu merekam itu. Nanti di wayah tertentu keluar suara itu. Nah, ketika orang lewat, dikiranya, wah hidup itu. Bukan. Itu rekaman alamiah. Gitu. Jadi makhluk Allah ini yang kita pandang, kita kira mati, itu dia merekam. Satu saat akan keluar. Wa kama farral hajar bisaubi Musa. Sebagaimana batu ya pernah bergerak karena pakaian Nabi Musa alaihissalam. Katanya begitu, ada kisahnya ya. Wa kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, inilah arif hajaran di Makkah kana yusallimu alayya. Aku tahu persis mana batu-batu yang mengucapkan salam kepadaku. Katanya ada beberapa pohon tertentu yang jika Rasulullah lewat tuh dia bergerak nunduk. Bagaimana orang nggak melihat itu mukjizat? Ya, kadang-kadang ada awan yang mengikuti Rasulullah, memayungi Rasulullah. Kalau kita lihat begini, di terik yang sangat panas, di atasnya ada awan. Pantesan Rasulullah nggak kena sinar matahari gitu, karena dibayang-bayangi oleh. Nah, pohon tertentu itu ada dalam surat Ar-Rahman kan, wasyajaru yasjudan, kan, pohon-pohon tunduk. Jadi Rasulullah lewat dia gitu. Bagaimana orang nggak menganggap itu mukjizat? Orang yang nggak beriman, tukang sihir ya pantas dianggapnya sihir. Paling tidak itu mereka memberikan keistimewaan terlepas dari sudut pandang yang buruk. Nggak mungkin seseorang disebut sihir kalau nggak punya sesuatu. Kan gitu kan? Ini sudut pandang yang jelek, mereka akan menamai itu sihir gitu. Tapi orang yang baik akan mengaku itu mujizat Nabi. Wasahi makna, nah ini surat 17 ayat 44. Allah menyampaikan, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih. Nah, benda-benda selain jin dan manusia, ibadahnya disebut dengan tasbih. Kenapa disebut dengan tasbih? Karena mereka tidak diberi nafsu. Kalau kita diberi nafsu, sehingga ada yang narik gitu, ngerecokin gitu. Kita mau ibadah ini ada yang narik ke sana. Kalau kita mau ke utara, dia ke selatan. Ngerecok gitu. Pemberatnya, maka aktivitas kita disebut dengan ibadah karena kita melawan arus. Nah, biasanya ibadah itu berat, jadi maunya itu ngajaknya beda aja, nyimpang aja gitu. Nah, tapi kita lurus, ya. Ini yang menyebabkan aktivitas kita disebut ibadah. Tapi kalau binatang-binatang, flora, fauna itu tidak disebut ibadah. Contohnya ayam keluruk. Itu ada sinyal dari alam sehingga menggugah dia berbunyi, ya kan? Nah, begitu juga hal-hal tertentu lah. Kalau sudah pergantian musim, contohnya binatang memberi tanda, ya, capung di mana-mana, kan? Bisa dengan aktivitas binatang atau pohon-pohonan kita sudah tahu. Seperti sekarang musim duren itu. Siapa yang ngatur? Nanti musim rontok, nanti musim rambutan, nanti musim apa? Bisa seragam gitu loh. Apa mufakatan itu pohon? Apa mufakatan yang nyuruh siapa? Lampung Mancak juga sama, keluar lagi. Kok bisa? Ini ada penggeraknya.
Ya, kalau di zaman Nabi itu sangat kentara, bisa dilihat oleh para sahabat. Nggak mungkin kalau nggak ada keistimewaan Rasulullah sampai diikuti, padahal nggak kasih gaji ya. Kalau orang ngawal kan biasanya pasti ada dapat sesuatu kan, nggak mungkin tanpa gaji. Walakin la nafqahu. Nah, ini surat tadi ya, surat 17 ayat 44, tidak ada satupun benda di langit dan bumi ini kecuali bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahun, sayang kalian tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Jadi semuanya itu bertasbih. Wasahi fi mana hadil ayat, maksudnya kulla syai'in yusabbih haqiqatan bihasabi hali. Semua benda, semua ciptaan Allah itu bertasbih dengan versi mereka masing-masing yang kita tidak ketahui. Ada penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang, bukan Muslim dia, bukan Muslim, Pak. Air kalau dibacakan zikir itu membentuk molekul yang berbeda jika dengan kita ucapkan kata-kata kotor, ya, tolol contohnya, kurang ajar gitu. Nah, terus kita tiupkan ke air, itu dia membentuk molekul yang berbeda jika Allahu Akbar, Subhanallah. Inilah maknanya ada beberapa ulama ya yang membolehkan penyembuhan itu dengan tiupan orang saleh. Jadi namanya nafsun ya. Itu antara meludah dan meniup. Biasanya kiai-kiai begitu. Saya dulu menganggap itu perdukunan. Tapi ketika dilihat hadisnya memang ada. Jadi orang datang sakit apa itu, si kiai mengambilkan air, baca sesuatu, diminumin ke dia. Itu ada dalilnya. Tapi bukan pada tempatnya kita di sini. Nanti takutnya nanti perdukunan. Wa hadza wa ma asbahu syawahid limakhtarnahu. Nah, ini banyak syawahidnya. Jadi hadis-hadis yang menceritakan ini banyak sekali. Wa ikhtarahul muhaqqiqun fi mana hadis. Wa ana uhudan yuhibbuna haqiqatan. Dan memang Uhud itu mencintai kita. Bagaimana cintanya, bentuk cintanya, wallahu a'lam. Fa'an Ka'ab bin Malik qal kharaja Rasulullah yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Satu saat diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, Rasulullah keluar di hari Kamis untuk perang Tabuk. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan beliau suka sekali keluar di hari Kamis. Untuk kemana itu beliau hari Kamis. Mungkin ini yang menginspirasi Sunan Kalijaga ya, meneladani beliau. Sehingga keluarlah istilah ngemis. Ngemis itu diambil dari kata kemis. Yo ngemis, tapi kemudian dialihbahasakan dengan minta. Padahal ngemis itu diambil dari kata kamis. Sunan Kalijaga itu turun ke rakyatnya yang susah dibantu. Yo ngemis, yo siap-siap ngemis. Yang bawa beras, bawa apa. Dia melihat rakyatnya nggak mampu dibantu. Itu sehingga itu di istana sana Cirebon saya pernah hadir. Sunan Kalijaga titip 2 hal, 2 apa 3 gitu. 1 ngemis. Soal ngemis, ya. Tapi sudah dialihbahasakan minta ya, salah itu pada. Yang kedua beduk. Aku titipkan beduk dan ngemis. Jadi beduk itu maksudnya mengingat sholat, karena dulu kan belum ada sound system ya. Jadi andalannya beduk untuk manggil orang. Ingat tetap ada yang merawat beduk gitu. Maksudnya DKM. Ya, kalau nggak digituin nanti dia nggak perhatian pada ini adzan. Nah, waktu itu kan sound system belum seperti sekarang. Nah, jadi Rasulullah suka sekali keluar di hari Kamis. Waqtiyaru yaumal khamis li khuruj yahtamil umuran. Ini ditafsirkan oleh ulama sebagai berikut. Kenapa beliau sering keluar di hari Kamis? Annahu yaumun mubarak. Karena Kamis itu adalah hari yang diberkahi. Turfa'u fihi a'malu ibad ilallah. Amal-amal hamba
itu akan disetorin pada hari Kamis. Waqad kanat safaratuhu lillah wa fillah wa ilallah fa ahabu ayyur fa'alahu fi amalan salih. Maka itulah kenapa Rasulullah sering safar di hari Kamis. Ya. Karena mungkin, ya ini tafsiran dari ulama ya. Mungkin beliau ingin di hari Kamis itu banyak amal saleh. Nah, sehingga catatannya sana tuh ya bagus gitu. Yang kedua, annau atamal ayyamil usbu' adadan. Karena Kamis itu adalah sebagai penutup minggu, penutup minggu, penutup pekan, akhir pekan itu Kamis. Berarti Jumat itu awal pekan ya, kalau begitu kan, kalau penutupnya Kamis. Ini yang sudah nggak populer sama kita ini. Kalau di Arab Saudi ya minggunya itu Jumat. Kalau bagi kita kan mingguan nih, ya mau kemana nih, traveling gitu kan, mau kemana, Sabtu Minggu gitu. Kalau di sana Jumat. Kalau sudah Jumat, orang-orang asli sana itu kita baru kelihatan anak-anak sama perempuan, singkatnya. Kalau kita hari-hari biasa nggak pernah kelihatan perempuan Arab Saudi. Mereka kan di rumah terus, di pasar laki-laki, di terminal laki-laki, wah semua di toko-toko laki-laki semua. Tapi nanti kalau udah hari Jumat baru kelihatan sama suaminya. Kadang salah satu destinasi wisata mereka itu adalah Masjidil Haram. Mereka bawa itu bekal, buka di situ. Kalau kita deketin dia baik-baik, sini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, anna kana yatafa'al bil khamis fi khuruji wa kana min sunnati ayatafa'al bil ismil hasan wal khamis al jaish. Beliau suka berprasangka baik. Nah, tafaul namanya. Selalu punya harapan baik dengan hari Kamis. Karena itu menentukan pada hari Kamis lah beliau sering jalan-jalan. Itu termasuk sunnahnya ayatabil ismil hasan wal khamis al jais. Nah, Hasan ini disebut khamis apa saya nggak tahu deh. Li'ana khamsu firaqin fayarallahu fi dzalika minal fa'lil hasan hifdzullahu wa ihatan junudihi hifdzan wa himayah. Jadi beliau sering mengatur prajurit di hari Kamis. Ada keputusan-keputusan hari Kamis gitu. Untuk militer. Nah, ada apa beliau menentukan hari Kamis? Ini kan nggak sembarang hari kan? Nah inilah yang dicatat oleh para sahabat. Wa kana yuhibbu minasyuhur asy'aban. Kemudian tentang bulan. Bulan yang sangat disukai oleh Rasulullah adalah Sya'ban. Tapi bukan berarti Ramadan tidak. Maksudnya selain Ramadan ya. An Aisyah diriwayatkan oleh Aisyah qalat kana ahabbu syuhur ila Allah ila Rasulillahi ayyasumau Sya'ban. Rasulullah sangat mencintai Sya'ban. Karena itu Sya'ban dipilih oleh Rasulullah untuk dipuasai paling lama. Jadi bulan yang paling lama dipuasai oleh Rasulullah selain Ramadan. Kalau Ramadan kan wajib ya. Ini yang sunnah maksudnya. Itu adalah bulan Sya'ban. Setidaknya beliau setengah bulan. Dari tanggal 1 sampai 15. Tapi setelah 15 beliau tidak puasa lagi. Balkana yasilu bi Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis disebut digabung dengan Ramadan. Sya'ban sampai habis Ramadan lagi. Nah itulah hadis-hadis tentang kesukaan Rasulullah terhadap tempat ya dan waktu. Kemudian pakaian yang disukai oleh Rasulullah. Fa'an Ummi Salamah qalat kana ahaban thiyab ilan nabi al-qamis. Pakaian yang sangat disukai oleh Rasulullah adalah gamis. Gamis itu pakaian terusan ya. Jadi pakaian orang kan kadang-kadang dipisah, atasan dan bawahan. Yang namanya gamis itu yang langsung. Mungkin diantaranya jubah ya. Jadi jubah ini kan langsung. Fakana qala ba'du ulama wal qamis ismun lima yulbasu minal khammakhit alladzi la kummani wa jaibun wa yu'raful yaum bi asma'i mukhtalifah bi ikhtilafil buldan.
Kata ulama, gamis itu adalah nama pakaian yang berjahit, yang mempunyai dua kerah. Ya, kerah ini. Begini ya berarti ya. Serta ada kantongnya. Ya, yang disebut ini, disebut gamis. Nama tentang gamis ini, kalau bahasa Arab komis ya, itu berbeda-beda di setiap negara. Mungkin kita sebut jubah ya. Fakana sallallahu alaihi wasallam tamilu nafsu ila lubsi aktsara min ghairi min nahwi rida. Rasulullah dalam hidup kesehariannya itu lebih banyak menggunakan gamis tadi daripada pakaian yang double, maksudnya atasan dan bawahan. Kalau kita pakai celana kan berarti ada baju, ada celana. Beliau mah yang terusan, yang ini jubah inilah. Itu lebih banyak dipakai beliau. Li'anna astaru minhuma, karena lebih astar, lebih aman. Jadi bagian-bagian tubuh itu lebih tertutup kalau langsung. Wa aisar, dan lebih mudah. Ya, jadi jubah ini kan paling gampang, langsung masuk, brung, kena semua. Kalau itu kan perlu pakai ikat pinggang, ya, terus perlu sleting bawah, kancing atas, gitu kan. Kalau ini lebih mudah. An Samurah bin Jundab, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu bayad, pakai warna pakaian sekarang. Warna pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah putih. Ini para ahli menyatakan karena beliau ada di tempat yang panas. Ya, sehingga warna putih ini sangat cocok sebab dia akan memantulkan sinar matahari. Itu kata peninjau. Nah, ini tidak berlaku untuk Indonesia. Indonesia kan iklimnya sedang-sedang saja. Jadi nggak perlu. Tapi kalau kita tinggal di tempat yang panas memang harus begitu. Ya. Nah, kalau di tempat yang dingin harus tebal kan begitu kan. Sesuaikanlah pakaian dengan kondisi di sekitar kita. Contohnya yang di Dieng itu kan, wah dingin-dingin. Tapi mereka nggak pakai dasi. Kalau orang barat pakai dasi karena daerah dingin. Nah kalau kita pakai dasi lah keringetan terus. Kalau bukan di kantor. Jadi harus disesuaikan. Fainah athar, karena putih itu lebih menampakkan kesucian, lebih bersih. Wa atyab, dan lebih nyaman dipandang. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah ya mayit-mayit kalian dengan putih. Nah, ini perintah Rasulullah ya. Jadi kemarin sempat ditanya kan, apa kafan harus putih? Siapa yang nanya itu ya? Ya nggak harus, sesekali boleh pakai batik. Yang setia memamerkan produk Indonesia yaitu Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Satu saat dia berkunjung ke Indonesia di zaman Pak Harto, lalu dihadiahi batik keris. Senangnya bukan main, seumur hidupnya dipakai. Jadi saben hari walaupun dia jadi presiden, ngantor batik terus. Nggak ada orang Indonesia begitu. Jadi walaupun ngantor dia tugas pakai batik. Maka dia adalah betul-betul sangat menghormati produk Indonesia. Itu Nelson Mandela. Bukan sekedar itu, dia memuji. Sebab orang Afrika Selatan tidak akan maju kalau bukan orang Indonesia. Namanya itu Tuanku Yusuf dari Makassar. Tuanku Yusuf dari Makassar. Itulah seorang syekh yang mengislamkan orang Afrika Selatan. Walaupun beliau bukan Islam. Tapi beliau sangat menghormati orang Islam. Karena orang Islam itu tenang gitu, indah gitu dilihatnya. Nah, saya sendiri sampai sekarang masih bertanya gitu saudara. Apakah Tuanku Yusuf itu adalah Maulana Yusuf, anak dari Hasanuddin? Ini wallahu a'lam. Karena saya dulu kan senang ziarah. Kuburan Maulana Yusuf itu enggak ada. Kuburan Maulana Yusuf itu enggak ada di seputar Banten itu enggak ada. Coba saudara sesekali ke sana cari atau tanya-tanya mana kuburan Maulana Yusuf. Kan kita mudah
mengetahui ada tulisannya kan. Itu nggak ada. Yang dikenal oleh orang Afrika Selatan, Maulana Yusuf dari Makassar. Tapi jangan salah saudara, karena di zaman Belanda itu pejuang-pejuang itu suka diasingkan. Ya, contohnya ini, Cut Nyak Din. Nah, coba saudara tahu dikuburin di mana? Sumedang tuh. Kan orang di Aceh, kuburannya di Sumedang. Kan dulu sering dibuang tuh, kalau zaman Belanda digul ya, digul. Orang-orang komunis juga di sana, digul. Katanya digul sekarang udah makmur, tapi nggak pernah kedengaran ya, ada di berita-berita tuh digul, kota digul bagaimana. Itu dulu tempat pembuangan. Nah ini apakah Yusuf yang menjadi kebanggaan orang Afrika Selatan itu Yusuf Makassar betul? Apa itu orang Banten? Nah ini saya nggak tahu. Karena dibuang ke sana karena melawan itu ya. Jadi Sultan Maulana Hasanuddin ini melawan itu, penjajahan itu. Sayang sekali Kesultanan Banten ini dinodai oleh pertengkaran antara bapak dan anak. Anaknya itu adalah Sultan Tirtayasa. Dilawan oleh anaknya sendiri, namanya Sultan Haji. Sultan Haji ini berkomplot dengan Belanda, melawan bapaknya. Tuh, pantas kalau orang Banten ngelawan orang tua, mungkin ada asal-usul. Kalau begitu, marah dia. Oh enggak ya Pak, lunjak. Jadi anaknya ini Sultan Haji berkomplot dengan Belanda, melawan bapaknya. Maka Sultan Tirtayasa itu dibuang ke Tirtayasa. Saya pernah menghadiri kuburannya. Saya dulu kan senang hadir di kuburan-kuburan. Maksud saya itu kuburan orang-orang yang berjasa. Kita harus hormati. Dan sebenarnya kita tidak dilarang ziarah. Saudara salah kalau mengatakan ziarah itu dilarang. Kita dilarang itu kalau menganggap kuburan itu bisa memberi sesuatu pada kita, itu yang dilarang. Tapi kalau kita datang kuburan mengingat akhirat, boleh. Rasulullah suka menangis di kuburan. Nanti ada ceritanya. Suka datang ke Uhud, suka datang ke Ma'la. Sampai satu saat Aisyah cemburu kan? Aisyah pernah cemburu karena sudah wayahnya gilir ke dia gitu kan. Masuk ke kamar Rasulullah mindik-mindik. Aisyah belum tidur, tapi pura-pura tidur. Ketika Rasulullah melintas, nggak langsung tidur, keluar lagi, diikuti oleh beliau. Ternyata beliau ini ke kuburan. Dilihat dari jauh, kelihatan mulutnya mangap-mangap begitu. Kayak ngomong apa gitu. Ya namanya ngintai kan, nggak bisa dengar dong ngintai. Nah, sebelum Rasulullah pulang, beliau udah buru-buru pulang. Lalu Rasulullah menegur, aku tahu apa yang kamu lakukan Aisyah. Oh iya, begitu ya. Maaf deh, kata gitu ceritalah kalau bahasa kita. Soalnya saya curiga kok Anda kok mindik-mindik itu ada apa gitu kan. Saya mindik-mindik itu karena menghormatimu Aisyah, engkau sudah tidur, saya tidak mau datang ke kamar membuat kamu bangun lagi. Tuh sampai kepada istri aja beliau begitu. Kalau kita kan main sepak aja. Lah, engkau kemana? Aku mendapat perintah Jibril untuk mendoakan teman-teman yang sudah wafat. Oh begitu. Nah itu jadi Rasulullah ada syariatnya datang ke kuburan. Ya, lanjutkan. Bentar lagi ya. Wa minal asya. Nah, jadi pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah itu putih. Tapi orang meninjau itu tadi ya. Para ahli meninjau karena beliau tinggal di tempat panas tadi itu. Jadi kalau untuk Indonesia tidak berlaku. Ya tapi kalau kita pakai putih ya sunnah juga. Wa minal asya allati kana yuhibbuha minad dunya at-tib. Salah satu yang disukai oleh beliau adalah wangi-wangi, saudara. Parfum.
Jadi kita laki-laki ini sunnah pakai parfum. Kalau perempuan nggak nyunah, sunnahnya di rumah. Tapi kan terbalik kan. Nah, dan diceritakan oleh Anas, qala Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya. Dunia ini dibuat cinta olehku. Jadi dunia yang aku cintai ada 3 katanya. Pertama an-nisa, perempuan. Perempuan itu bagian dari dunia. Bahkan sebaik-baik dunia adalah perempuan. Jadi saudara punya uang banyak, punya deposito, punya sawah, punya ladang, itu nggak ada artinya dibandingkan dengan istri. Nah, kalau istrinya soleha itu dunia yang paling istimewa. Kalau benar mah gitu kan. Ya kalau nggak benar ya berarti kekayaan itulah yang menurut kita paling indah ya. Jadi kalau punya istri yang soleha, pengertian. Sebenarnya di hari-hari tua laki-laki itu berubah pikiran sih. Seperti yang terjadi pada Pangeran Charles ya. Sekarang yang sudah menjadi raja. Kenapa dia bisa berselingkuh dengan Camilla? Meninggalkan Lady Di. Padahal cantik jauh kalah. Karena apa? Dari sisi servis. Banyak peninjau begitu. Bukan dari kecantikan. Kalau kecantikan yang dibidik, dia tidak mungkin memilih Camilla. Camilla ini lebih tua, jelek lagi. Kenapa dia suka? Karena itu tadi. Servisnya bagus. Yang disebut salihah itu begitu. Jadi bukan kecantikan. Yang kita inginkan dari istri bukan dandan terus, bukan. Bukan, itu kan. Karena udah tahu menau, saben hari udah kelihatan. Yang penting itu pengertian. Yang penting pengertian. Jadi kemarin saya ngajar ibu-ibu Muhammadiyah. Cobalah sekali-kali tanya pada suami, berapa kamu memberi penilaian pada aku? Berapa engkau memberi penilaian padaku? Kalau antara guru dan murid gitulah. Karena ada tuh total jenderalnya berapa. Kalau di bawah 5, hati-hati saya bilang. Ibarat kalau 100 lah, di bawah 50 nilainya. Tanyakan apa yang kekurangan itu apa. Harus dari sekarang. Jangan sampai tunggu nanti. Orang Muhammad dia dibilang begitu, responnya bagus. Ini terus terang ya, survei terakhir. Ibu-ibu Muhammadiyah, iya Pak, nanti saya tanyain lah. Begitu dia responnya. Karena siapa tahu suami itu menyimpan dendam yang tidak pernah diungkapkan. Kejelekan kalian, akhlak kalian yang buruk. Dia nggak bisa ngomong itu. Ternyata nanti di akhirat dituntut. Kan itu berbahaya saya bilang. Nah giliran saya diundang kelurahan, ibu-ibu kelurahan, di masjid itu Baitul Islah. Saya juga sampaikan begitu. Dia banyak yang merengut. Berarti nggak ikhlas. Ya, maka batin saya ngomong, setiap minggu yasinan, tapi akhlak kepada suami buruk. Dia aja yang tua-tua yang merengut. Betapapun jelek suami kita, tetap yang dituntut itu ibu. Jangan mikirin suami. Dia juga buruk sama saya. Jangan begitu. Itu namanya balas dendam. Kan nanti akan diperiksa sendiri-sendiri. Dia juga nggak baik-baik amat sama saya. Loh, kenapa dikaitkan dengan suami? Kan nanti akan dituntut oleh Allah sendiri-sendiri. Jadi jangan pakai ungkapan apa itu? Surga nunut, neraka katut. Jangan. Ya kan? Jadi mentang-mentang suaminya udah soleh, dia enak-enakan. Nggak selalu. Nah, kita lanjutkan. Sabda Rasulullah, yang aku suka dari dunia ada 3. Pertama perempuan. Yang kedua tip. Tip itu parfum. Ya. Yang ketiga salat. Kenapa salat disebut dunia ya? Jadi disukakan kepadaku dari dunia 3. Pertama perempuan, yang kedua parfum, dan dijadikan ketenangan hatiku pada salat. Dia nggak sebut dunia. Dan dijadikan ketenangan hatiku pada salat. Jadi beliau kalau gundah, idza hazaba ila syai' lagi galau gitu ya. Beliau akan minta kepada Bilal, asri'u ila salah, ayo kita salat.
Pokoknya begitu, kalau beliau menghadapi keruwetan, beliau langsung salat. Wa fil hadis bayanu hubbi Rasul lil itri wat tayyib. Hadis ini menunjukkan Rasulullah sangat menyukai parfum. Wa qad kana lahu sukatan yatatayyabu biha. Bahkan beliau mempunyai tempat minyak wangi, punya wadahnya. Ya, seperti sekarang sudah banyak lah. Wa kanati rihat thayyibah sifatuhu. Jadi wangi-wangian itu menjadi sifat beliau. Rumahnya wangi gitu kan. Ada apa itu namanya? Bukhur. Ada bukhur. Tahu bukhur nggak? Bukhur itu kalau menurut istilah orang Cina itu dupa. Orang Islam juga punya dupa, tapi untuk ruangan, bukan untuk memedi, bukannya. Bukan untuk arwah-arwah. Jadi sunnah ini kita dibakarin bukhur, tapi takutnya kenain. Ya semacam kayu-kayuan itu. Iya dupa sebenarnya. Bisa dibeli sekarang, import. Biasanya yang suka begitu Habib-Habib. Nah, yang jual di anggota WA saya itu Habib. Wah, pokoknya urusan-urusan sana itu, urusan Masjidil Haram aja dulu. Dia punya benda-benda yang dibakar di sana, wangi di sana. Bukhur, sunnah. Kalau saudara punya rezeki lebih itu, jadi rumah diwangiin pakai begitu. Kalau beliau beristri banyak itu perintah takdir sih ya. Kata saya itu lebih kepada qadarullah. Keadaanlah yang membuat beliau begitu. Contohnya begini. Sudah menjadi tradisi bagi mereka yang kalah perang itu menjadi terhibur kalau istri pimpinannya itu diberi istri oleh yang menang. Jadi sudah menjadi tradisi pada waktu itu. Jadi pasukan yang kalah perang, ya, satu saat istrinya ini kan ditawan dan itu diberikan pada sahabat, kaumnya marah. Kurang ajar Muhammad menempatkan kita serendah itu. Itu yang membuat Rasulullah itu menghargai, yang namanya orang kalah itu kan pasti menyimpan supaya menghibur mereka itu, maka diambil oleh beliau. Kalau beliau karena nafsu pasti nganakin gitu. Nggak ada yang nganakin. Walaupun diceritakan oleh Zadul Ma'ad di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau itu mempunyai kemampuan untuk menggilir semua istrinya dalam sehari. Tapi yang nggak tahu ngapain gitu kan. Karena beliau itu kan punya istri lebih dari satu itu resmi. Jadi rumahnya nggak jauh-jauh amat. Memang terpisah. Ya masih satu komplek lah ceritanya. Itu bisa diputer sehari. Tapi yang nggak tahu ngapain, karena para istri itu seperti Aisyah ini kan pencemburu. Kalau dia habis dari rumah istri yang lain dipegang. Keramas enggak? Ya mungkin kalau keramas dia juga nggak mau kalah. Ya. Nah, itu Rasulullah begitu. Jadi punya kekuatannya sangat. Saya sih yakin begitu. Karena untuk perang itu dibutuhkan memang tenaga yang perkasa. Dan ada tinjauan antara benar dan tidak, Pak. Orang yang melebihi kemampuan manusia biasa, melebihi kemampuan manusia biasa, intelektualnya, itu hanya bisa diredam dengan pasangan. Jadi nggak bisa, contohnya hiburannya apa? Orang pinter nih, udah aja, piknik kemana? Nggak bisa sembuh. Saraf-sarafnya tetap tegang, itu hanya bisa diredam dengan perempuan. Hiburannya, gitu. Karena ada orang ngewadani itu. Apa itu? Ustadz, kiai itu anaknya banyak. Ustadznya juga jawab, habis gimana? TV haram, radio nggak boleh, musik-musik. Ya jadi nggak ada hiburan. Satu-satunya hiburan yang dikuak-kuak ya istrinya aja. Jadi wajar punya anak banyak. Nah itu Pak. Jadi tidak selalu dalam artian begitu, itu keadaanlah yang memang
mengharuskan begitu. Dan di kalangan sahabat itu sudah menjadi kebiasaan, begitu ada yang cerai ya atau meninggal langsung ditawari temannya. Contohnya adalah Hafsah. Hafsah ini adalah anak Umar bin Khattab. Setelah suaminya meninggal di medan perang, beliau merasa tersinggung karena tidak ada satu sahabat pun yang melamar anak beliau nih, Hafsah nih. Memang anak saya nggak cantik ya? Dimarahin temennya kepada Abu Bakar, kepada Utsman, kepada Ali. Mereka semua diam. Dimaki-maki begitu tuh oleh Umar. Karena dia terus menyinggung terus. Akhirnya mereka pun membuka omongan. Umar, kami bukan tidak mau menikah dengan Hafsah, putrimu itu. Tapi menurut kami yang cocok adalah Rasulullah. Karena dia terlalu bernilai buat kami. Oh begitu, oh iya. Lalu menikahlah dengan Rasulullah. Di belakang hari, Hafsah ini adalah sebagai perempuan yang berjasa memelihara Al-Quran. Catatan Al-Quran untuk pertama kali disimpan oleh Hafsah. Gak sembarangan orang boleh masuk. Maksudnya yang orisinil tuh. Kan jangan sampai ada tangan-tangan kotor kan. Nah lewat tangan beliau itulah ketika Zaid bin Thabit di zaman Utsman itu orang Islam sudah semakin banyak, bacaannya pada salah. Waduh ini harus dibuat eksemplarnya lebih banyak, maka diambillah dari rumah Hafsah itu. Quran orisinil. Nah itu kemudian digandakan. Kemarin ini ditemukan Inggris, Pak. Di Inggris ditemukan Quran yang sejaman dengan Nabi. Oh, dilelang tuh, harganya tinggi. Diberi dibanderol berapa itu? Jadi Quran yang ditemukan seusia dengan zaman Nabi. Diperiksa karbonnya. Ya, betul-betul antik lah. Nah, itu, Pak. Jadi nggak selalu berakhir dengan pernikahan. Jadi masih banyak bahkan kakak beradik menawarkan kepada Rasulullah. Ya, kakaknya sudah dinikah, adiknya juga. Enggak boleh, Islam enggak boleh begitu. Enggak, kalau kakak beradik kan bisa ngobrolnya enak gitu. Itu pikiranmu. Jadi istilahnya ngobrolnya enak, punya suami yang sama gitu kan. Nanti yang satu ngirisin bawang merah, yang satu bawang putih kan enak. Itu pikiran indahnya. Kan begitu. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.